Perkenalkan, nama saya Faisal Zaki Abdullah dari kelas 22 TIA 5 NIM 220103151. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar database untuk mata kuliah program basis data dengan dosen pengampu Bapak Mutarom SE MKom. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Konsep dasar database. Pretest database. Apa itu database? Apa itu database management system? Kemudian ada keuntungan menggunakan DBMS. Kemudian ada komponen DBMS dan tipe DBMS. Latar belakang. Pemrosesan basis data menjadi perangkat andalan dan kehadirannya sangat diperlukan oleh berbagai institusi dan perusahaan. Dalam pengembangan sistem informasi, diperlukan basis data sebagai media penyimpan data. Kehadiran basis data dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan dapat meningkatkan daya saing perusahaan tersebut, membantu pengambilan keputusan untuk segera memutuskan suatu masalah berdasarkan informasi yang ada. Pengertian basis data. Basis data adalah kumpulan data yang saling berelasi. Himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa pengulangan atau redundansi, yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpan elektronis. Database. Database yaitu sekumpulan data yang tersimpan menggunakan format tertentu dan saling berkaitan. Kemudian ada database management system atau DBMS, software untuk mengelola database, mensupport query language, menghasilkan report, dan membuat entry di layar. Kemudian masalah umum menggunakan program file. 1. Duplikasi, yaitu ada membutuhkan tempat, susah untuk mengupdate seluruh file. 2. Ada data di konsisten. Kemudian ada yang ketiga ada inflexibility, yaitu ada susah untuk merubah data, susah untuk merubah program. Kemudian yang keempat ada data untuk berbagai terbatas. Dan kelima tidak standar. Yang keenam kurangnya produktivitas programmer. Ketujuh ada susah dalam merawat program. Program lain. Contoh penambahan elemen data. 1. Cobol file division. 1. Pegawai. 2. ID. 2 nama, 02 alamat, 01 departemen, 02 ID, 02 program lain, file division, 01 pegawai. Kemudian dari 01 pegawai membentuk satu arah ke menjadi 112 division, 19 elemen, street, 113 Peter Smith, 101 oke ST. Nah, ini 01 pegawai juga langsung titik ke sini ke tabel 112 divisions. Kemudian ada 02 telepon, itu ke alamat ini ya, perlu di bawahnya alamat. Untuk menambah sebuah elemen data, programmer harus melihat file kemudian menulis program untuk mengcopy file lama ke struktur yang baru dan menambahkan space pada data baru. Kemudian program yang asli ditulis kembali termasuk data baru, dan program lain yang menggunakan file ini harus ditulis ulang. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, contoh penambahan elemen data. Nah, di sini ada contohnya. Contoh ada tabel pegawai, file, ID pegawai, nomor KTP, nama, phone, HP, kemudian data tipe, auto number, teks, dan seterusnya. Description-nya tabel dari atas auto number, yang kedua NP kartu tanda penduduk, menyesuaikan. Kemudian yang bawah sendiri ada nomor HP. Penambahan nomor HP pada tabel pegawai. Penambahan elemen data tidak mempengaruhi query
report, form, atau program yang ada. Lanjut, tujuan basis data. Tujuannya yaitu ada 3, mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Kedua, tidak adanya redundansi dan menjaga konsistensi data. Ketiga, pengaturan dalam pemilihan data sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Manfaat basis data. Ya, di sini kita lihat ada 10. Yang satu, kecepatan dan kemudahan, speed. Yang kedua, kebersamaan pemakaian, shareability. Yang ketiga adalah pemusatan kontrol data. Yang keempat, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Yang kelima, keakuratan, akurasi. Yang keenam, ketersediaan, availability. Yang ketujuh, kelengkapan, completeness. Yang kedelapan, keamanan atau security. Yang kesembilan, kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Yang kesepuluh, user view. Kecepatan dan kemudahan, speed, memungkinkan kita untuk dapat menyimpan dan melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data tersebut dengan lebih cepat dan mudah. Kemudian, kebersamaan pemakaian atau shareability. Pemakaian basis data tidak terbatas. Pengisian data dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam satu lokasi. Lanjut, pemusatan kontrol data. Data yang ada menjadi terpusat pada satu tempat penyimpanan sehingga kita dapat mengaksesnya kapan saja. Kemudian, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Tidak adanya redundansi data sehingga efisien atau optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan. Penekanan jumlah redundansi data dilakukan dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau membuat relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Kemudian keakuratan atau akurasi. Pemanfaatan pengodean dengan batasan tertentu yang membuat satu data menjadi unik dan berbeda dengan yang lain. Sehingga ketika menyimpan data tidak akan ada data yang sama dalam penyimpanan. Kemudian ketersediaan atau availability. Karena kepentingan pemakaian data, sebuah basis data dapat memiliki data yang disebar di banyak lokasi dengan pemanfaatan teknologi jaringan komputer. Data nasabah yang berada di suatu cabang sebuah bank dapat diakses menjadi tersedia atau availability di cabang lainnya. Kemudian ada keamanan, security. Adanya password setiap pemakai basis data, kita juga dapat menentukan siapa saja yang boleh mengakses data penting atau data biasa. Kemudian dalam pembuatan program aplikasi baru, data yang disimpan dalam ekspor ke program aplikasi lain dengan menjamin terjaga atau terpilihnya data. User view. Pemakai dapat melihat langsung bentuk tampilan penginputan data sehingga mudah memudahkan pemakaian dalam mengelola data. Tipe DBMS. Yang pertama, hierarchical database. Data dipresentasikan sebagai simpul berjenjang struktur pohon yang menunjukkan relasi satu banyak. Yang kedua ada network database. Data dipresentasikan sebagai simpul jaringan yang dapat menunjukkan relasi satu banyak maupun banyak-banyak. Jika ada relational database. Data dipresentasikan sebagai koleksi tabel himpunan entity yang saling berkaitan. Yang keempat ada object oriented database, yaitu data dipresentasikan sebagai koleksi objek yang merupakan kemasan yang memiliki atribut dan perilaku behavior yang spesifik. Hierarchical database, yaitu ada data negara, data provinsi, data kota-madya, data kecamatan. Kemudian ada network database, departemen kepegawai, kemudian bawahnya ada penelitian, proyek kerjasama, sumber dana, dan sumber dana. Relational database, mata kuliah, contoh, kode mata kuliah, SIM 105, nama matkul, nama MKUL, sistem informasi, SKS 3, mahasiswa, NRP, MMA 101. Kemudian tabel sampingnya nama mahasiswa Budiman. Nah, kemudian dijadikan tabel ambil matkul NRP MMA 1. Kemudian kode MKUL-nya SIM 105. Objek. Nah, ini ada objek oriented database. Kreatur ada branding,
kemudian reproducing, eating. Kemudian di bawahnya ada human dan animal. Human, ISA kreatur, ya, terus intelligent. Sekarang animal, ISA kreatur, less intelligent. Kemudian animal ke bawah ada herbivore. Before ada ISA animal, kemudian age plants. Nah, kemudian ke bawah ada student. Student ada ISA human dan enroll in university. Student ke bawah ada Hartono dan Hartini. Terus ada instant student NRP MMA titik 101. Kalau Hartini instant of student NRP MMA 102. Selanjutnya penerapan basis data ke kepegawaian, pergudangan, akuntansi, reservasi, perbankan, rumah sakit, produsen barang. Selanjutnya produsen barang, industri manufaktur, pendidikan, dan telekomunikasi. Dan lanjut informasi penjualan retail. 1. Pencarian jumlah penjualan, mencari jumlah stok yang tersedia, barang apa yang paling laku dijual pada bulan ini, dan laba bersih perusahaan. Informasi untuk perpustakaan juga bisa. Pencarian data buku berdasarkan pengarang atau kriteria kalian dapat mudah dilakukan dengan basis data. Pencarian data peminjam yang terlambat mengembalikan juga mudah dilakukan sehingga bisa dibuat aplikasi pembuatan surat tagihan berdasarkan informasi yang tersedia. Informasi retail perbankan dengan memanfaatkan teknologi jaringan, kemampuan basis data dapat dioptimalkan misalnya transaksi antar cabang pada sebuah perbankan secara online. Kemudian operasi dasar basis data. 1. Pembuatan basis data atau create database. Yang kedua, penghapusan basis data atau drop database. Yang ketiga, ada pembuatan file atau table atau create table. Yang keempat, ada penghapusan file atau table, drop table. Yang kelima, pengubahan table atau update. Yang keenam, penambahan atau pengisian insert. Yang ketujuh, pengambilan data atau retriever atau search. Yang kedelapan, penghapusan data atau delete. Selanjutnya, pengenalan perintah SQL. Perintah SQL dibagi dalam 5 kelompok. 1. Perintah query, yaitu perintah untuk menampilkan data dari database, select untuk menampilkan data dari tabel. Yang kedua ada DML, data manipulation language, perintah untuk melakukan manipulasi data seperti menambah, menghapus, dan mengubah data. Itu insert untuk menambah baris tabel, delete untuk menghapus baris dari tabel, update untuk mengubah data dari tabel, match untuk menggabungkan data dari tabel. Selanjutnya ada data definition language atau DDL, yaitu perintah untuk mendefinisikan struktur objek database seperti membuat tabel dan mengubah struktur tabel. Create untuk membuat struktur objek database, miss create table untuk membuat tabel, create untuk membuat user. Kemudian ada alter untuk mengubah struktur objek database seperti alter table untuk mengubah struktur table. Kemudian lanjut ada data definition language atau DDL lagi. Ini drop untuk menghapus objek database seperti drop table untuk menghapus tabel, truncat untuk menghapus semua baris, dan rename untuk mengganti nama tabel. Lanjut transaction control language atau TCL untuk menentukan suatu transaksi apakah suatu perubahan data akan disimpan secara permanen atau dibatalkan. Nah, ada keterangannya commit untuk menjadikan perubahan data disimpan secara permanen. Yang kemudian ada rollback untuk membatalkan suatu perubahan data. Kemudian ada save point untuk menentukan tahap-tahapan atau titik aman dalam melakukan perubahan data sehingga ada kesalahan data. Terus selanjutnya ada data controlling language DCL, perintah yang digunakan untuk mengubah izin akses dalam database. Grant untuk memberikan izin tertentu ke user. Kemudian ada revoke untuk menarik izin ke tertentu dari user. Oke, segitu saja dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.